Setiap orang punya saat ketemu dengan Bapa di sorga atau berpisah selama-lamanya dengan Bapa. Ketemu dengan Allah Tritunggal, ketemu dengan Allah yang mulia, atau berpisah selamanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, bahkan ada oknum yang banyak orang takuti, bahkan kadangkala oknum ini lebih ditakuti daripada Tuhan. Ya kan? Oknum itu dan teman-temannya dan pasukannya akan tiba di tempat di mana seharusnya dia dan mereka berada. Oknum itu namanya iblis. Oknum itu setan. Oknum itu pendakwa. Oknum itu penggoda. Oknum itu selalu menyusahkan orang. Satu waktu dia akan tiba di satu tempat. Disebut di sini ke dalam jurang maut. Itu ayat 31 di Lukas pasal 8. Satu waktu akan tiba di sana. Jadi, kita sudah renungkan banyak kali ini. Tidak ada kuasa apapun yang dapat menahan kuasa Tuhan. Kalau dia menghendaki sekarang terjadi sesuatu, tidak ada yang dapat menolak. Tidak ada. Kalau dia tentukan sekarang selesai sesuatu, itu pun selesai. Bahkan dunia ini, kalau saudara baca di kitab Wahyu, kalau kita baca di 2 Petrus pasal 3, di situ dikatakan dunia pun akan diselesaikan. Akan dibakar. Selesai. Jadi artinya hidup kita ini ditentukan oleh Tuhan. Dunia ini ditentukan oleh Tuhan, masa ini ditentukan oleh Tuhan, zaman ini ditentukan oleh Tuhan, bahkan setan atau iblis pun ditentukan oleh Tuhan kapan dia harus dihukum. Dan setan kenal sekali ternyata kepada Tuhan. Coba saudara lihat ini. Ada seorang, ya, di outline ini ayat 26 sampai 30. Gimana ini? Tuayan sudah menguning. Nah, ini bukan padi ini, maksudnya ini bahasanya aja. Ya. Maksudnya tuayan orang yang dirasuk setan ini. Ya kan? Jadi lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Jadi nyebrang danau dia. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah tetapi dalam pekuburan. Di area situ, pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya. Dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka orang menjaganya, ia dirantai dan dibelenggu, tetapi ia memutuskan segala pengikat itu, dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion, karena ia kerasukan banyak setan." Saudara, jangankan kerasukan setan ya. Cuma berpikir tentang setan aja kita udah susah. Coba saudara perhatikan. Kalau takut, kalau ada di satu tempat, saudara berpikir begini, ada Tuhan di sini. Hah? Atau begini, ada setan kali ini. Hah? Bukan kayak banyak kali kita lebih takut setan? Enggak ya? Tidak ya? Ini kan kita di junction ini, di BSD Junction. Itu kalau malam, saudara, di sini sepi sekali. Jangankan malam, sore sudah sepi. Karena kan mall cepat tutup. Kalau ada angin,
pasti berbunyi banyak di sini. Nah tuh, gitu, gitu. Ah, itu suara angin. Orang bilang begini, ada Tuhan. Pendeta Sony kadang-kala nggak pikir begitu loh. Pendeta loh ini. Apalagi istrinya Pak Pendeta. Apalagi temannya Pak Pendeta. Apalagi teman istrinya Pak Pendeta, lalu temannya. Aduh. Kalau ada suara, padahal angin. Tapi kita bilang, setan ini. Padahal setan di sini ke pekuburan loh. Makanya orang takut di pekuburan. Nah, kecuali di San Diego. Ini? Hah? Hills. Nah, nggak tahu, saya nggak mau tinggal di sana soalnya. Nah, terserah lah namanya, mau kasih nama apa kayak di sana, pokoknya mati di sana. Ya kan? Nah, kalau di situ orang datang, enak-enak. Saudara lihat, ada orang yang dirasuki setan. Ya. Lalu, enggak, saya mau ini sedikit ini outline ini. Outline ini benar, saya nggak berani bantah ini. Outline ini, cuma karena saya mesti baca ini. Jadi orang itu dirasuk setan, tidak berpakaian, tinggal di pekuburan. Itu bodohnya orang kalau percaya setan. Setan itu nggak kasih baju ternyata ke orang ini. Ya kan? Orang ini nggak kasih baju ini, tidak berpakaian. Lalu orang suka setan, bodoh. Setan nggak kasih baju nih orang, coba. Tidak kasih pakaian, tinggal di pekuburan. Dia nggak kasih rumah. Enggak. Apalagi? Tidak berdaya, nggak bisa apa-apa. Tapi ini tidak berdaya, enggak, ini salah ini kayaknya, ini tidak berdaya. Tidak berdaya keluar dari setan mungkin orang itu. Tapi kuat sekali kan, ikat rantai, putus tuh rantai. Ya kan? Kuat, tapi nggak pakai baju. Kuat, tapi nggak bisa bikin rumah. Bahkan tinggal di tempat sunyi. Itu setan. Setan bawa orang ini. Bukan orang ini datang pada Yesus. Tetapi setan itu datang kepada Yesus dan menyembah Yesus. Menyembah bukan untuk selamat, tapi meminta pada Yesus, jangan siksa kami. Jangan siksa saya sebelum waktunya. Karena dia tahu dia akan tiba di jurang maut. Dia tahu dia akan masuk di Wahyu pasal 20 ayat 10, saudara. Setan, iblis dan teman-temannya sama nabi palsu kumpul di situ, disiksa siang malam. Dia tahu, saudara, itu sebabnya bodoh sekali kalau orang percaya tidak tahu dia selamat. Kenapa? Karena setan tahu setan masuk neraka. Bisa ngerti maksud saya? Saya mau ulang ini. Bodoh sekali kalau ada orang percaya tidak tahu dia masuk surga. Karena setan yang adalah musuh orang percaya tahu dia masuk neraka. Dan dia tinggal tunggu waktunya masuk neraka. Jadi ayat ini bukan penginjilan sebenarnya. Tapi Fatsal ini sedang bicara tentang kuasa Tuhan sebagai Mesias. Coba saudara baca bagian atas. Dia bikin mujizat. Dia lakukan mujizat. Dia mengadakan pelayanan. Dan sekarang dia tunjukkan, saya berkuasa atas angin. Angin yang berisik, dia bilang, diam, tenanglah. Orang mati, dia bilang, Lazarus, bangkit. Pohon yang tidak berbuah, dia bilang, terkutuk engkau, tidak akan berbuah sampai selama-lamanya. Itu pohon. Ya kan? Nggak ada anggur. Dia bilang, masukkan air di situ. Dan jadi anggur. Itu mukjizat pertama, kan? Yang ada kelaparan, dia kasih roti, cuma 5 roti dan 2 ikan. Makan, sekarang dia tunjukkan. Di mana ada setan? Di mana ada orang yang dikuasai oleh setan? Mana dia? Dan Tuhan datang. Tuhan datang ke tempat itu, setan gak bisa lari. Gak bisa lari setan. Setan datang padanya. Dan sujud menyembah. Memohon supaya jangan saya disakiti. Jangan saya dihukum, kan belum waktunya. Saudara, tawar-menawar itu paling banyak dilakukan oleh, jawab sendiri ya. Tuhan kalau boleh ya. Nah, Tuhan kalau boleh ya. Lalu akan berikut saudara akan pikirkan begini. Kok Tuhan dengar ya setan minta? Kenapa doa setan didengar?
Sementara orang yang disembuhkan itu, dia bilang begini, Tuhan boleh nggak saya ikut dengan engkau, menyertai engkau? Tuhan bilang nggak, tinggal. Kok doa, kalau saya pakai istilah doa ya, setan bilang, Tuhan jangan hukum kami ya. Ya, oke. Boleh nggak Tuhan kami masuk ke babi-babi? Tuhan bilang, pergi. Dan apa yang terjadi? Saudara tahu? Apakah Tuhan menjawab doanya sempurna? Doa si setan. Kalau suatu setan berdoa, ini cuma bilang doa, sebenarnya bukan doa, dia cuma mau minta aja. Kalau ada orang bilang begini, tapi kok Pak Sony ya, Tuhan dengar ya doanya setan. Setan minta, dengar kan? Tapi tahu tuh akibatnya kemana tuh babi? Hah? B2. Jadi, babi rica-rica. Jadi pau apa? Biapong jadi apa? Loncat ke jurang. Itu baru latihan, belum jurang maut. Tapi sama katanya, jurang. Jadi kalau orang bilang begini, oh Tuhan ternyata jawab, salah. Oh kamu mau ke situ? Ya pergi, tapi mati. Pergi. Hati-hati ya kalau minta salah. Tuhan jawab tapi mati. Ngerti? Tapi ada yang Tuhan yang bilang, Tuhan saya mau ikut. Dia bilang enggak. Kamu tinggal, kamu pergi cerita kemana-mana. Ini udah kesimpulan kalau di ini, kalau di sini, di outline ini udah kesimpulan itu. Jadi jangan dulu, saya belum bilang itu. Supaya kan agak sedap ini, ini ada ini ya. Dia menunjukkan kepada manusia, setan nggak bisa lari daripadanya. Setan mau lari di kubur, Tuhan datang. Setan mau lari kemana? Dia datang. Setelah dia datang, mereka tahu loh. Coba baca itu. Dia bilang apa? Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Hai Yesus anak Allah yang maha tinggi. Setan tahu ya. Makanya katanya ada seorang batu bilang begini, kalau ada orang kerasukan setan, kamu tanya, kamu kenal Yesus enggak? Kalau dia nggak kenal, berarti dia bukan setan. Karena setan kenal katanya. Nah kalau setan bego, ada kan setan bodoh. Memang jangan dikira setan pintar semua, ada nggak terlalu pintar. Buktinya disuruh keluar sama pendeta, keluar tuh setan. Ya kan? Ada kan setan bodoh itu? Dalam ruangan ini kami usir setan-setan. Lalu dia bilang, sudah keluar dia. Memang dia lihat tuh setan keluar. Bolehlah setan keluar, setan yang bodoh keluar. Terus dia lapor ke mamanya, mah. Itu kalau setan ada mamanya. No. Dia bilang, mah, itu diusir sama si Pak Sony di dalam. Oh, dia bilang, siapa diganggu-ganggu anak saya? Datang tuh setan. Jadi masalah kan? Kalau setan tahu Yesus anak Allah yang maha tinggi, orang Israel nggak tahu. Nggak tahu. Orang Israel nggak tahu. Padahal Yesus datang kepada orang Israel. Yesus datang melakukan mujizat di sana. Yesus datang untuk Israel. Itu Alkitab bilang. Ini belum keselamatan masuk surga loh. Yang di sini. Jadi kalau saya mau bilang, nanti saya bicara di 2 Tesalonika ya. Sebentar. Tidak selalu mujizat itu berhubungan dengan keselamatan jiwa. Tidak. Tidak selalu. Karena waktu dia beri makan 5.000 orang itu, nggak semua orang itu langsung selamat masuk surga kan? Ada yang pulang kan?